warahmatullahi wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya, gimana kabarnya nih? Kita balik lagi di Nurina Talk Talk, happy terus, no galau-galau. Kita kali ini mau talk tentang apa ya? Nih gini, kita ambil case-nya dari yang kayak gini nih. Misalnya nih kamu apa namanya? Lihat ada sepasang suami istri atau sepasang kekasih gitulah ya. Terus kamu perhatikan bahwa ternyata mereka kok apa namanya, adem-adem aja, harmonis-harmonis aja gitu. Tapi ternyata begitu kita telusuri, ternyata kenyataannya tidak seindah itu. Waduh, ngeri banget ya. Karena setelah kita bedah nih, ya Allah, kita bedah nih, ternyata salah satu atau keduanya itu tidak melakukan, maksudnya salah satu atau keduanya itu setia, kelihatan setia, tapi ternyata dia bertahan, dia setia bukan karena cinta. Ayo lo, gimana itu bisa kayak begitu? Coba ya, mudah-mudahan sih ya, aku sih doain semuanya yang sudah punya pasangan tidak seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar aja ya. Kalau misalnya kamu sedang relate dalam situasi kayak gini, ayo coba dengerin aja video ini ya. Atau punya teman yang masih sedang dalam keadaan seperti itu, nggak apa-apa, klik aja link video ini, terus udah gitu kirim deh ke dia supaya dia ikutan nonton, supaya dia ikutan belajar juga sama-sama kita. Oke, nah ini yang pertama, kemungkinan besar salah satu atau keduanya itu dia berusaha setia, dia berusaha bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut sendiri. Kan? Nih, aku coba bacain situasinya dulu ya. Situasinya itu dia tidak mencintai pasangannya lagi, tapi merasa bahwa hidup akan terlalu sepi jika harus sendirian. Nah, tuh. Jadi dia takut pulang ke rumah atau ke hati yang kosong, atau menghadapi masa depan tanpa seseorang di sampingnya. Nah, itu. Jadi dia takut sendiri gitu, ya kan? Terus kenapa dia berusaha untuk bertahan tuh, kenapa? Karena menurut dia ketakutan akan sendirian itu jauh lebih besar daripada rasa tidak bahagia dalam hubungan. Jadi bela-belain gitu, saya nggak bahagia nggak apa-apa, yang penting saya tidak sendiri. Agak ngeri sih ya. Dan dia menganggap kesendirian sebagai ancaman, bukan kesempatan. Ya, gimana? Ada sih memang beberapa orang yang merasa seperti itu ya. Dia merasa takut sendirian, nanti kalau aku tua sendirian gimana gitu. Jadi udahlah, yang ada sekarang ya udahlah, kita tahanin aja walaupun dia sendiri tidak merasa happy gitu dalam hubungannya, ya kan? Nah, terus gimana solusinya? Nih, saran dari saya adalah kamu harus membangun kembali rasa percaya diri kamu untuk bisa nyaman dengan diri sendiri. Ya, jadi selama ini itu kamu merasa insecure dalam hubungan kamu, ya kan? Atau kalau misalnya kamu butuh seseorang untuk curhat ke psikolog atau ke teman kamu yang kamu percaya gitu misalnya, ya nggak apa-apa, karena itu bisa membantu memahami bahwa sendiri itu tidak identik dengan kesepian. Sendiri ya sendiri, kesepian ya kesepian, itu dua hal yang berbeda ya. Keputusan hubungan sebaiknya diambil saat diri kamu itu sudah kuat, bukan karena rasa takut ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah percaya diri, sudah tidak insecure lagi, baru deh boleh diambil itu kesempatannya ya. Karena keputusan itu harus kamu ambil bukan karena rasa takut, tapi karena ya aku pengen aja gitu. Jadi bukan karena rasa takut ya. Terus selanjutnya apa nih, kenapa dia bisa bertahan tanpa rasa cinta, itu adalah situasinya gini, hubungan sudah tidak hangat tapi dia bergantung kepada pasangan
secara ekonomi, ya kan? Jadi semua-muanya tidak semua, boleh semua atau tidak semua maksudnya. Semua-muanya ditanggung oleh pasangannya, ya tempat tinggal, ya biaya sehari-hari atau standar hidup gitu. Atau bisa juga kalau misalnya aku nggak lagi sama dia, nanti aku nggak bisa nih ke mall terus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu loh. Ya, itu yang dia takutin, ya. Kenapa bisa bertahan? Ya iya, karena stabilitas finansial itu menciptakan rasa nyaman menurut dia, ya. Dan kehilangan itu terasa menakutkan. Dia khawatir dia tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi sebenarnya dia tidak bahagia, dia tidak suka, dia tidak gimana gitu loh, tidak klik gitu sama pasangannya. Tapi karena ini, ya, jadi dia nempel aja terus, dia berusaha setia aja terus, berusaha setia padahal tidak gitu di hatinya, ya. Terus gimana solusi untuk menghadapinya itu gimana? Ya udah, kamu harus mulai membangun kemandirian finansial pelan-pelan, cari kerjaan, nabung, nah itu paling bagus banget. Atau belajar mengelola uang, jangan kamu dapatnya segini langsung habis, ya jangan, itu nggak boleh ya. Baru setelah itu bisa membuat keputusan tanpa tekanan finansial. Oke. Iya dong, masa sih mau bertahan terus dalam hubungan yang aneh kayak gitu ya, hanya demi gitu kan. Next, atau selanjutnya dia bertahan karena rutinitas dan kebiasaan. Ada juga pasangan yang kayak gitu ya, karena dia sehari-hari sudah terbiasa dengan jadwalnya jam segini, misalnya ke kantor bareng, terus pulang bareng, terus habis gini makan malam, terus gini besok lagi begini terus. Jadi dia sudah rutin seperti itu dan dia tidak mau kehilangan rutinitas itu, ya. Nih, saya bacain deh biar lebih jelas. Hubungan sudah hambar, tapi dia merasa hubungan ini sudah jadi bagian dalam hidupnya. Ya, semuanya serba otomatis ya, karena itu sudah ada jadwalnya gitu, dia sudah hafal luar kepala gitu kan. Terus kenapa dia bisa bertahan kayak gitu? Karena manusia itu cenderung terikat pada pola yang sudah dia kenal sebelumnya gitu. Jadi meninggalkan kebiasaan lama terasa lebih sulit dibandingkan menghadapi rasa tidak puas. Ya. Jadi ya udah otomatis begini gitu. Setiap hari sudah ada jadwalnya dan dia sudah paham. Sorry. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah kamu harus mengevaluasi hubungan secara jujur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bertahan karena nyaman atau karena bahagia? Susah tuh jawabnya ya. Karena kalau kamu ingin memperbaiki hubungan itu, buat rutinitas baru yang lebih sehat bersama pasangan kamu. Kalau tidak, pelajari cara keluar dari zona nyaman tanpa merasa bersalah. Nah, itu yang harus kamu resapi dulu dalam pikiran kamu, dalam hati kamu kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya. Ya. Terus selanjutnya bagaimana? Nih, selanjutnya adalah situasi pasangan yang bertahan itu karena tekanan keluarga. Aduh, ada campur tangan orang lain ini di sini. Ya, situasinya gini. Dia tidak mencintai pasangannya, tapi keluarga sangat suka hubungan itu. Ngeri deh ya. Ada tekanan untuk tetap bertahan demi citra baik, ya, demi pencitraan gitu. Terus kenapa dia mau bertahan? Kenapa dia tetap bertahan? Karena dia takut dianggap tidak dewasa atau mengecewakan orang tua. Nah, itu ya yang namanya people pleaser nih pasti banyak nih di daerah sini nih, di zona ini pasti banyak nih people pleaser ya. Dia terbiasa memprioritaskan keinginan keluarga daripada kebahagiaannya sendiri. Ya, langsung relate nggak tuh sama kamu toh? Terus gimana? Saran saya gimana untuk menjadi solusi situasi gini? Nih, ya, saya bacain lagi. Belajar mengkomunikasikan batasan dengan orang tua.
agak sulit sih, tapi nggak apa-apa, belajar aja terus ya. Pendewasaan berarti mengambil keputusan hidup sendiri, bukan karena siapapun, apalagi karena orang tua gitu ya. Keluarga bisa memberi saran pasti, tapi kebahagiaan itu tetap tanggung jawabmu sendiri, tetap tanggung jawabmu secara pribadi, bukan urusan orang lain ya. Nah, memang agak susah nih, tapi ya itu dia, belajar komunikasi terus sama orang tua khususnya, atau siapapun yang merasa kamu adalah jodoh yang tepat dengan dia padahal kamu tidak, gimana gitu ya. Oke. Nih, saya bacain yang terakhir ya. Yang terakhir itu bertahan karena kasihan sama pasangan. Duh, kok bisa? Oh, bisa dong. Banyak loh terjadi kayak begini ya. Nih, situasinya adalah dia tidak tahu. Dia tahu, I'm sorry. Dia tahu dia tidak mencintai pasangannya lagi, tapi pasangan terlihat sangat bergantung secara emosional. Oh, ya. Terus bagaimana kok dia bisa bertahan? Iya, karena dia kasihan aja gitu. Dia merasa bersalah atau takut melukai perasaan pasangannya. Nah, sama ini juga banyak nih people pleaser di zona ini nih ya. Ia memandang keluar dari hubungan sebagai tindakan egois. Jadi kalau aku udah gak sama dia lagi, berarti yang egois adalah aku, bukan dia. Nah, itu pandangan yang kurang tepat sih kalau menurut saya. Ya, terus gimana? Dia merasa bersalah atau takut melukai pasangan. Dia merasa bersalah, maksud saya dia merasa bersalah karena takut melukai perasaan pasangannya. Padahal belum tentu kan. Nah, dia dia harus memahami bahwa mempertahankan hubungan tanpa cinta itu justru lebih menyakiti kedua belah pihak. Ya, apa yang harus dilakukan? Kamu harus melakukan pembicaraan atau komunikasi secara terbuka, secara lembut dan jujur. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kejelasan lebih baik daripada memberi harapan palsu. Capek kali orang di PHP-in terus. Kamu merasa bukan PHP karena kamu cuma merasa kasihan, tapi kan sebelah kamu merasa mungkin, ih dia kok PHP melulu ya, gitu. Ya, ternyata banyak sekali ya itu yang namanya alasan-alasan bertahan dalam satu hubungan itu, tapi bukan karena cinta. Ya, baiklah, saya sampai sini dulu ya. Besok insya Allah, kok besok? Minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi. Kamu tonton terus video Nurina Tok Tok setiap hari Senin jam segitu. Terus juga ada video share-nya setiap hari Senin sampai hari Minggu sama jam juga ya. Oke, baiklah, kalau misalnya kamu mau curhat atau mau cerita, masih ada unek-unek, nggak apa-apa, boleh kok ya. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline. Di mana? Di sini tuh ya. Kamu add aja dulu, kamu follow aja dulu, terus udah gitu langsung DM ke kita deh ya. Nanti ketemunya sama tim, nanti ujung-ujungnya juga ketemu sama saya. Oke. Baiklah, saya pamit dulu boleh ya. Insya Allah sharing saya ini menginspirasi, insya Allah mencerahkan, dan insya Allah membuat kamu semua menjadi lebih tenang lagi hatinya. Ya, mau ketemu kita di TikTok boleh, tadi di sini juga nama akunnya sama. Ya, baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Nurina Miriam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.